Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Adhika Nugrahadi, residen psikiatri FK UGM, yang akan menyampaikan teknik-teknik psikoterapi. Terima kasih kami haturkan kepada Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi, MSc SPKJ, sebagai pembimbing modul pada kali ini. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Teknik-teknik psikoterapi. Tujuan pembelajaran mengetahui dan memahami teknik-teknik psikoterapi dan mampu melakukan teknik-teknik psikoterapi. Dahulu, psikoterapi sering disebut sebagai the talking cure. Jadi digambarkan sebagai penyembuhan yang berbicara, suatu metode pengobatan yang dijalankan melalui tindakan dan interaksi linguistik. Talking cure setelah digunakan orang sejak berabad yang lalu, misalnya Soranus dari Efesus, seorang dokter pada abad pertama Masehi menggunakan percakapan atau pembicaraan untuk pasien-pasiennya dan mengubah ide-ide yang irasional. Saat itu pasien yang ditangani adalah pasien depresi. Kini dalam terapi kognitif, terapis menelusuri cara berpikir yang irasional pada pasien-pasien dan membimbing mereka agar kemudian dapat mengatasinya sendiri. Jenis psikoterapi sangat banyak. Psikoterapi yang baik butuh waktu yang lama dan dana yang besar. Bahkan bila diterapkan akan menemui resistensi pada beberapa pasien tertentu. Nah, psikoterapis diharapkan melakukan pendekatan yang unik secara individual karena berkaitan erat dengan kepribadian, filosofi, dan gaya hidup pasien. Seringkali psikoterapis begitu yakin dengan cara menangani psikopatologi pasien, namun belum tentu pendekatan pribadinya dengan penguasaan teknik wawancaranya itu bisa diterima dan dipahami oleh pasien. Kurangnya pengalaman, sering menjanjikan kesembuhan, mengejar kesembuhan segera, kekurangan dalam pengetahuan tentang psikologis, terutama memahami fungsi psikis, itu bisa menjadi hambatan dalam proses psikoterapi. Psikoterapi itu merupakan proses yang digunakan profesional di bidang kesehatan mental untuk membantu mengenali, mendefinisikan, dan mengatasi kesulitan interpersonal dan psikologis yang dihadapi individu dan meningkatkan penyesuaian diri mereka. Ciri utama psikoterapi, jadi dari segi proses berupa interaksi antara dua pihak, formal, profesional, legal, dan menganut kode etik psikoterapi. Dari segi tujuan, mengubah kondisi psikologis seseorang, mengatasi masalah psikologis atau meningkatkan potensi psikologis yang memang sudah ada pada diri pasien tersebut. Dari segi tindakan, seorang psikoterapis melakukan tindakan terapi berdasarkan ilmu psikologis modern yang sudah teruji efektivitasnya. Menurut Core ada 11 model pendekatan psikoterapi yang terkenal. Bisa psikodinamik terapi, adrenalin terapi, client center terapi, existential terapi, behavior terapi, cognitive behavior terapi, gestalt terapi, dan lain sebagainya. Menurut Wahlberg, jenis psikoterapi itu menjadi 3 golongan, yaitu psikoterapi suportif, psikoterapi reedukatif, dan psikoterapi rekonstruktif. Tujuan dari psikoterapi. Yang pertama, psikoterapi suportif itu untuk mendukung fungsi ego atau memperkuat mekanisme defensi yang ada, memperluas mekanisme pengendalian yang dimiliki dengan yang baru dan lebih baik. Kemudian perbaikan ke suatu keadaan keseimbangan yang lebih adaptif. Cara pendekatan psikoterapi suportif bisa melalui bimbingan, reassurance, katarsis emosional, hipnosis, desensitisasi, eksternalisasi minat, manipulasi lingkungan. Terapi kelompok ini adalah teknik-tekniknya. Kemudian psikoterapi reedukatif tujuan mengubah pola perilaku dengan meniadakan kebiasaan tertentu dan membentuk kebiasaan yang lebih menguntungkan. Teknik yang dilakukan bisa dengan cara pendekatan terapi perilaku, kelompok, keluarga, dan psikodrama, dan lain-lain. Psikoterapi rekonstruktif itu tujuannya dicapainya tilikan akan konflik-konflik nirsadar dengan usaha untuk mencapai perubahan luas struktur kepribadian seseorang. Tujuannya bisa menghapus, mengubah atau mengurangi gejala gangguan psikologis
mengatasi pola perilaku yang terganggu, memperkuat motivasi klien untuk melakukan hal yang benar, kemudian memodifikasi struktur kognisi, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan, kemudian membangun kemandirian dan ketegaran untuk menghadapi masalah, kemudian mengembangkan potensi klien dan sebagainya. Itu adalah tujuan-tujuan lain dari psikoterapi rekonstruktif. Psikoterapi suportif berasal dari kata suportif, support, yang berarti mendukung atau menyokong, memperkuat agar yang didukung itu tetap eksis, tetap berfungsi, dan berperan aktif. Karena itu berbagai teknik dalam terapi psikoterapi suportif ini berusaha menjaga agar perasaan pasien ini sejahtera, sehat, sehingga kondisi pasien itu tetap terjaga dan lebih baik karena memperoleh dukungan terapis. Eh, Teknik psikoterapi suportif artinya terapi percakapan atau bicara. Jadi ada pertukaran informasi antara klien dan terapi yang melibatkan percakapan atau pembicaraan. Terapi suportif ini merupakan jenis terapi yang bertujuan untuk membantu klien agar dapat berfungsi lebih baik dengan memberikan dukungan secara pribadi. Terapis ini tidak meminta klien untuk berubah, melainkan terapis bertindak sebagai pendamping yang memungkinkan klien untuk merefleksikan situasi kehidupan mereka dalam lingkungan di mana mereka diterima. Tujuan terapi sportif itu mengembalikan kondisi pasien atau klien kepada keseimbangan emosional dalam waktu singkat, mengiritasi defense mekanisme yang ada dengan mengelaborasi mekanisme baru yang lebih baik untuk mempertahankan pengendalian dirinya atau pengendalian emosi. Hal itu berarti defense mekanisme lama secara bertahap itu kita kikis atau mengalami iritasi ke arah mekanisme baru yang lebih positif dan sesuai dengan diri pasien dalam upaya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Psikoterapi suportif itu sekali lagi bukan mengubah struktur kepribadian, tetapi perkembangan diri pasien atau klien itu sendiri yang akan mengubah struktur kepribadian sebagai konsekuensi dari usaha penyembuhannya. Jadi nanti akan ada penyesuaian diri yang lebih baik atau lebih adaptif. Jadi sportif berarti menunjang atau memperkuat motivasi diri pasien untuk mengatasi masalahnya atau ketergangguannya. Nah, ini beberapa teknik psikoterapi sportif yang akan kita bicarakan. Ada sekitar 12-13 teknik. Jadi ada yang pertama bimbingan, yang kedua manipulasi lingkungan, yang ketiga perluasan minat, yang keempat terapi menenangkan atau reassurance, yang kelima teknik sugesti, yang keenam teknik tekanan dan paksaan, teknik ketujuh persuasi, kemudian teknik katarsis emosional, teknik hipnosis sugestif, teknik terapi kelompok, teknik okupasi terapi, teknik terapi seni, dan beberapa jenis teknik-teknik lainnya seperti terapi somatik, relaksasi otot, aromaterapi, hidroterapi, rekreasi terapi, dan lain sebagainya. Kita menginjak ke teknik yang pertama, yaitu bimbingan, guidance. Jadi bimbingan ini merupakan pertolongan atau bantuan secara aktif dan langsung yang diberikan kepada individu untuk membantu mengatasi kesulitannya. Nah, cara ini biasanya diberikan dalam ruang lingkup bimbingan belajar, jadi seperti dalam kelas seperti guru dan murid, begitu ya. Bimbingan dalam pekerjaan, bimbingan kesehatan, dan hubungan sosial. Kelemahannya memang terapis ini biasanya bersikap otoriter dan secara langsung merencanakan sesuatu sebagai penyelesaian yang sekiranya dapat dilakukan oleh pasien dan bila perlu itu diberi contoh. Jadi diberi contoh seperti ini cara melakukannya. Jadi lebih ke arah memang terapis oriented. Dalam melaksanakan bimbingan diusahakan terjadi hubungan yang baik dari terapis dengan pasien agar bantuan atau pertolongan itu benar-benar dilaksanakan oleh klien. Teknik bimbingan atau guidance ini memiliki beberapa kelemahan. Jadi misalkan pasien itu pasien yang dependen atau mudah ketergantungan, itu akan menganggap berlebihan terhadap kemampuan terapis. Nah, sebaliknya apabila terjadi keraguan terhadap kemampuan terapis, itu akan menyebabkan perasaan tidak aman. Bila timbul perasaan permusuhan, bersalah, itu akan direpresi. Dan nanti akan timbul perasaan takut yang mirip dengan yang dirasakan saat masa kecil terhadap orang tua yang serba berkuasa. Kelemahan selanjutnya adalah pasien akan menuntut perhatian yang berlebihan, bahkan dapat memperlihatkan invaliditas berupa impairment dan disabilitas dalam menghadapi realitas kehidupannya.
bila pasien ini tidak mendapatkan yang ia inginkan, maka ia akan berpindah ke terapis yang lain. Bahkan sering pula mencari penyelesaian secara magic, yaitu figur orang tua yang dapat membimbing mereka mencari jalan keluar. Nah, kalau di orang Jawa istilahnya wong pinter, jadi apa mencari wong pinter tadi. Kelebihannya untuk teknik bimbingan ini bagi pasien yang tidak mempunyai motivasi kerja, kekuatan ego lemah, dependen, itu bimbingan ini akan sangat bermanfaat dan lebih berhasil. Eh, Jadi pasien ini dapat belajar mengoreksi kekurangan atau beradaptasi terhadap keadaan yang tak dapat diubah. Jadi seperti apa? Seperti seorang guru yang memberikan bimbingan secara satu arah terhadap murid-muridnya. Untuk teknik kedua, teknik manipulasi lingkungan, environmental manipulation, jadi dasarnya adalah perilaku manusia itu terus-menerus dipengaruhi oleh berbagai stimulus yang diterima dari lingkungan. Nah, dalam terapi lingkungan ini, terapis berusaha untuk eh, berusaha mengubah situasi lingkungannya agar dapat memberikan support atau dukungan sesuai dengan kebutuhan pasien. Keberhasilan dari terapi lingkungan sangat ditentukan oleh dedikasi dan keterampilan orang-orang yang terlibat, keselarasan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, reaksi pasien terhadap upaya yang dilakukan terhadap dirinya. Jadi memang perlu terapis ini mempengaruhi lingkungan agar tercipta lingkungan yang mendukung perbaikan pasien. Nah, kerjasama dengan keluarga ini sangat dibutuhkan karena kesulitan yang dialami oleh pasien itu jarang sekali terbatas pada pasien sendiri. Namun keluarga itu juga membutuhkan pertolongan atau support dari terapis. Pasien yang tidak mempunyai motivasi berobat, seperti pasien psikotik, retardasi mental, itu akan sangat membutuhkan terapi lingkungan karena pasien tersebut sering berbenturan dengan lingkungannya. Jadi misalkan dalam kehidupan masyarakat, orang yang terganggu jiwanya itu kan, mohon maaf ya, sering digoda, diledek, dicemooh. Padahal pasien tersebut misalkan sedang asyik mengerjakan sesuatu secara baik-baik. Nah, apabila mendapat ejekan dengan sendirinya akan marah, bahkan kemungkinan bisa mengamuk ya. Nah, Maxwell Jones itu memperkenalkan yang namanya therapeutic community, di mana banyak diterapkan untuk menangani pasien ketergantungan nafsa. Jadi pasien dipindahkan dari lingkungan yang mengiritasi mereka ke lingkungan yang diatur sedemikian rupa, sehingga pasien dapat berfungsi dengan baik. Pasien dapat mengatasi masalahnya karena lingkungan tersebut memang dapat menerima pasien dengan baik. Nah, pasien tertentu ini dapat ditolong hanya dengan mengubah lingkungannya saja, tapi pada pasien lain, perubahan lingkungan saja ini tidak cukup. Mereka membutuhkan peningkatan perkembangan kepribadian dengan jenis dan teknik psikoterapi individual yang mampu mengarahkan pikirannya untuk berperilaku secara lebih baik, lebih rasional, dan lebih produktif. Yang ketiga, teknik eksternalisasi minat atau externalization of interest. Jadi pasien-pasien seperti ansietas, depresi, psikotik, skizofren itu terlalu terserap oleh masalahnya sendiri. Mereka mungkin akan menarik diri dari minat yang semula dia minati dan dilakukan dengan baik, dan dunia luar ini menjadi kurang berarti bagi mereka. Jadi ini salah satu ciri khas yang hampir pada semua jenis gangguan jiwa ya. Perhatian pasien ini hampir sepenuhnya tertuju pada kehidupan dalam atau inner life mereka. Sehingga ada kecenderungan isolasi diri dari kehidupan sosial. Dan bila hal ini kronis, itu akan menjadi autistik atau bahkan regresi bagi pasien tersebut. Nah, untuk eksternalisasi minat ini perlu dikembangkan minat dan perhatian terhadap dunia luar. Perluasan minat ini dapat diberikan antara lain melalui olahraga, kerajinan tangan, fotografi, kesenian, lukis, musik, berkebun, permainan lain, rekreasi, okupasi terapi. Hal ini itu akan membuat mereka itu lebih banyak melakukan kontak sosial dengan orang lain, sehingga akan menarik mereka dari isolasi sosial dan akan lebih banyak terlibat dengan dinamika kelompok sosial. Nah, pendekatan ini itu akan lebih baik bila saling melengkapi dari terapi atau kombinasi terapi yang lain. Teknik yang keempat, reassurance, menenangkan. Jadi terapi ini diberikan khususnya pada pasien yang sangat kecewa atau frustasi dan biasanya sangat emosional. Tegang, tidak mampu mengatasi kecemasannya, dan mencari ketenangan dari figur orang tua atau orang yang dianggap mampu. Nah, ini
memang kita fokuskan ke pasien-pasien dengan karakteristik tersebut. Untuk teknik reassuran ini dibutuhkan keterampilan terapis dalam membina hubungan baik dengan pasien, sehingga pasien merasa diterima keberadaannya oleh terapis dengan segala kekurangannya. Pasien merasa dirinya percaya kepada terapisnya yang ditunjukkan bahwa dirinya benar-benar diterima dan dipahami oleh terapisnya. Di sini terapis berusaha untuk meyakinkan pasien dan memberikan harapan akan ketenangan atau kesembuhan. Bila pasien mengalami perasaan takut yang irasional, maka terapis perlu membicarakannya dengan dialog secara persuasif dari hati ke hati, sehingga pasien nanti dapat mengatasi perasaannya. Tujuan terapi reassuran ini meningkatkan suasana yang menenteramkan, sehingga ketegangan emosi pasien berkurang. Terapi ini akan lebih berhasil dilakukan pada pasien yang selalu membutuhkan dorongan dari luar. Nah, terapi ini juga kurang berhasil pada pasien yang mengalami gangguan kepribadian yang sulit percaya pada orang lain, misalkan paranoid, antisosial, itu umumnya sulit untuk menerima teknik ini. Teknik yang kelima, sugesti, itu teknik yang paling tua, namun masih bisa dan sering dipakai sampai saat ini. Umumnya pasien itu akan memilih saran yang lebih cocok dengan kebutuhannya. Jadi sugesti ini mungkin dengan sengaja digunakan oleh beberapa terapis dalam bentuk langsung mempengaruhi pasien ke jalan yang baik. Saran yang positif dan optimis dari terapis itu membuat pasien merasa bahwa ia tidak perlu putus asa atau marah atau berbuat di luar kewajaran. Nah, bila pasien meragukan kemampuan dari terapis, maka motivasi dan kemampuan pasien ini otomatis akan berkurang dan ia akan melawan perintah dari terapis. Kekurangan yang lain, bila pasien tidak dapat menjalankan saran yang diberikan, maka ia akan lebih merasa tertekan. Sugesti ini sulit berhasil pada pasien yang memakai gejalanya untuk menghilangkan ansietasnya, contohnya pada gangguan obsesif kompulsif. Juga akan sulit berhasil pada pasien dengan kepribadian psikopat karena ada kecenderungan untuk melawan otoritas dari terapisnya. Teknik selanjutnya adalah tekanan dan paksaan, pressure and aversion. Jadi teknik ini menggunakan sikap otoriter yang bertujuan merangsang pasien ke arah suatu tindakan yang baik dengan jalan memberi imbalan atau rewards dan hukuman atau punishment. Cara ini akan berhasil baik pada pasien dengan misalkan kepribadian dependen yang seakan tidak mau menghadapi kehidupannya selain dari dipaksa untuk menuruti perintah. Cara ini juga akan berhasil pada individu yang imatur atau tidak matang, yang cenderung mengemukakan masalahnya kepada orang yang dia percaya. Bisa berhasil juga pada kasus keadaan darurat yang membahayakan diri dan orang lain, kemudian emosi yang tidak terkendali. Teknik tekanan dan paksaan ini dapat mengingatkan pasien kepada disiplin yang keras yang dialami dari orang tuanya. Ini salah satu kelemahannya, sehingga ia cenderung bereaksi dengan hostilitas, keras kepala, menghukum diri seperti yang dilakukan dulu saat melawan perintah orang tua. Sebaiknya teknik ini hanya digunakan untuk sementara, jadi tidak dalam jangka waktu yang panjang ya. Setelah itu sebaiknya ada terapi lain yang lebih atau konseling yang lebih mengarahkan mematangkan kepribadian pasien. Pada teknik persuasi, terapis berlaku sebagai mentor yang membujuk pasien untuk mengubah nilai dan filosofi hidupnya. Ini teknik persuasi, teknik selanjutnya. Jadi tujuannya untuk mengubah sikap dan menemukan tujuan dan cara baru dalam beradaptasi dengan realitas. Kepada pasien diterangkan mengenai konsep yang salah tentang penyakitnya dan kebiasaan adaptif yang telah ia bentuk. Tunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi pasien untuk sakit. Jadi disuruh untuk melupakan gejalanya dengan cara mengusahakan cara baru untuk menghadapi kelemahannya. Dengan cara ini diharapkan pasien dapat hidup lebih harmonis dengan lingkungannya. Teknik persuasi ini lebih baik daripada bimbingan atau guidance tadi karena pasien diharapkan melakukan peran serta yang aktif dalam usaha penyembuhan diri. Jadi ada dua arah. Kalau yang bimbingan tadi kan seperti seorang guru pada muridnya. Tujuan persuasi membangun kepercayaan dalam diri pasien bahwa ia dapat menguasai dirinya sendiri. Hal ini diberikan dengan cara meningkatkan kepercayaan diri dengan mendidik kehendak, education of will, dan alasan atau education of reason. Jadi pasien tidak hanya merasakan perhatian dari terapis, tapi ia tahu bahwa terapisnya juga turut merasakan penderitaannya.
Kelemahan dari teknik persuasi ini itu sangat superficial dan berdasarkan pada kemampuan pasien untuk menerima ucapan terapis dan contoh dari kehidupan. Terlalu menekankan pada kekuatan penalaran pasien yang dianggap mampu mengatasi dengan berusaha sendiri. Metode persuasi modern ini memberikan penekanan, salah satu contohnya mengusahakan sikap mental yang layak dalam menghadapi kemalangan, menerima kesulitan lingkungan. Kemudian pasien juga didorong untuk mengembangkan kualitas kepribadian yang positif. Kemudian pasien juga dilatih untuk mengendalikan emosi, bisa hidup dengan ansietas. Dalam diri pasien perlu dikembangkan budaya bahwa ia itu dapat sembuh. Pasien perlu tahu bahwa bukan hanya dia sendiri yang menderita. Jadi setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Perbedaannya terletak dalam manifestasinya dan bagaimana ia menghayati. Teknik selanjutnya katarsis emosional, emosional katarsis. Jadi teknik ini dilakukan dengan cara pengakuan dan menceritakan segala sesuatu yang menekan perasaan kepada teman, seorang profesional seperti dokter, psikolog, atau guru, termasuk orang tua juga. Ini merupakan cara yang umum untuk mengurangi ketegangan emosional. Pengaruh baik diperoleh karena pasien ini diberi kesempatan untuk mengeluarkan ingatan yang menyakitkan, konflik, dan pelepasan emosi yang menumpuk. Nah, bila sudah berkembang kepercayaan kepada terapis, itu membuat pasien merasa mempunyai teman yang akan menolongnya mengatasi rasa takut yang selama ini dirahasiakan. Kesempatan untuk berbagi kesulitannya dengan seseorang itu yang dapat mengerti dan berempati kepadanya sangat menolong pasien. Akhirnya pasien dapat menemukan bahwa selama ini penilaiannya adalah salah. Kelebihan dari teknik ini itu pasien didesensitisasi terhadap situasi dan konflik yang mengganggunya. Teknik selanjutnya adalah hipnosis sugestif. Jadi terapi yang menggunakan media hipnosis ini melalui teknik sugesti. Ini tidak mudah dilakukan karena tidak semua terapis menguasai hipnosis dan dalam prakteknya juga tidak semua pasien itu mudah disugesti. Prinsip terapi dengan hipnosis ini mempermudah bagi terapis untuk mengarahkan perilaku pada pasien atau klien. Karena dalam kondisi somnolen, sehingga menjadi sangat sugestible, maka pasien atau klien ditanya apa saja akan menjawab, dan disuruh apa saja akan melakukan. Nah, pertanyaan yang timbul itu apakah hal-hal yang mau dan mampu dilakukan dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya, somnolen, ini akan tetap dilaksanakan setelah pasien sadar atau menghadapi realita kehidupannya. Ini yang perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Teknik selanjutnya, terapi kelompok, merupakan psikoterapi yang menggunakan media kelompok. Tekniknya macam-macam, bisa psikodrama, sosiodrama, kelompok didaktik, kelompok inspirasi represif, kelompok interaksi bebas, dan lain-lain. Masing-masing teknik ini memiliki prinsip yang berbeda dalam penerapannya, namun menggunakan media yang sama, yaitu sekelompok pasien untuk melakukan interaksi sosial terapeutik yang dipimpin oleh seorang terapis atau juga seorang koterapis. Yang teknik selanjutnya, okupasi terapi. Jadi okupasi terapi ini adalah psikoterapi yang menggunakan media okupasi atau segala kegiatan dalam kehidupan manusia. Terapi ini umumnya dilakukan dalam setting RSC atau setting rehabilitasi pasien mental dan biasanya berdasarkan etis psikiater untuk memulihkan fungsi mental atau psikis pasien dengan gangguan jiwa. Setelah pasien didiagnosis dan memperoleh terapi medikamentosa itu pasien menjadi tenang, tapi keadaan tenang ini tidak langsung spontan pulih menjadi normal. Kondisi mentalnya masih kosong, artinya seluruh fungsi mental psikis, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor itu menjadi seolah-olah nonaktif. Nah, untuk memulihkan fungsi mental ini perlu diajak komunikasi, diajak untuk aktif melakukan aktivitas dalam kehidupan nyata. Sehingga secara bertahap dan perlahan-lahan masing-masing fungsi itu akan pulih kembali, yaitu mampu berpikir, mampu merasakan, dan mampu berbuat atau berperilaku. Setelah pasien melakukan aktivitas yang didampingi terapisnya, dalam beberapa waktu selanjutnya diajak diskusi tentang aktivitasnya tersebut. Misalkan, apakah dia tertarik, apakah dia senang, apakah dia merasa terampil melakukannya, apakah dia akan melakukan teknik ini selanjutnya, dan lain-lain. Dalam diskusi inilah itu terjadi pemulihan fungsi mental. Jadi misalnya ada perhatian, menunjukkan antusias, menunjukkan kecekatan dalam melakukan aktivitasnya, sehingga kegiatan fungsi kognitif, afektif, dan psikomotor pasien ini
bisa dinilai dan dievaluasi oleh terapisnya. Teknik selanjutnya, art therapy atau terapi seni. Jadi, terapi ini mempergunakan media seni atau karya seni. Hal ini sangat tergantung keahlian terapis dan minat pasien atau kliennya. Bila terjadi keselarasan antara keahlian terapis dan minat atau hobi atau terapisnya pandai dalam seni tertentu, dan ternyata juga pasiennya berminat, itu akan sangat efektif. Jadi tinggal memfasilitasi sarana atau media seni yang dibutuhkan. Terapi ini sangat banyak macamnya, contohnya melukis, menari, musik, drama, kemudian karya sastra, paduan suara, dan sebagainya. Sebagai contoh, di RSC di Indonesia sekitar tahun 85-an itu digalakkan model terapi seni dalam berbagai bentuk sesuai budaya untuk merehabilitasi pasien gangguan jiwa. Jadi setiap 2 tahun sekali diadakan pekan olahraga dan seni yang digelar secara bergiliran di RSC itu. Pelaku-pelakunya adalah pasien rehabilitasi dari masing-masing RSC. Bentuk aspirasi yang ditampilkan oleh pasien itu sangat banyak. Misalkan contoh ini dari RSC Medan, paduan suara, dari RSC Padang, baca pantun, dari RSC Bogor ada menampilkan reog dan calung, dari RSC Jogja misalkan ada fragmen aneka karya dan solo, misalkan ada wayang orang. Nah, kemudian dari berbagai RSC tadi memamerkan lukisan-lukisan yang dibuat pasien gangguan jiwa dalam proses rehabilitasi. Nah, ini semua itu adalah hasil terapi seni yang dilakukan secara terapan. Karena konsep-konsep teori yang umumnya dari Barat itu belum tentu cocok dengan budaya Indonesia yang terkenal karya seni dalam berbagai bentuk dan corak yang khas. Jadi memang sudah disesuaikan dengan iklim budaya di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya ini saya tampilkan sedikit tentang contoh terapi suportif. Jadi ini bentuk jurnal pasien dan terapisnya. Contoh ini saya ambilkan dari teknik guidance atau bimbingan dan terapi okupasi. Nah, ini contohnya intervensi dilakukan pada pasien skizofren paranoid sebanyak 3 kali pertemuan menggunakan terapi suportif dengan teknik guidance serta terapi okupasi. Proses intervensi ini lebih mengarahkan untuk mampu mengatasi masalah yang dihadapi, serta diharapkan dapat menimbulkan insight untuk mendapatkan solusi yang baik. Nah, berikut ini rincian proses intervensi yang dilakukan. Pada pertemuan pertama, dilakukan autoanamnesis terhadap pasien. Kemudian setelah kita observasi, kita bisa tahu bahwa pada pagi hari terlihat pasien baru selesai mandi dan sedang tiduran di kasurnya dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian kita telaah masalahnya, ternyata pasien ini merasa bingung dengan pekerjaannya sebagai pegawai yang sudah ia tinggalkan karena harus dirawat di rumah sakit. Nah, pasien menanyakan mengapa dirinya seperti dikucilkan di kantornya. Pasien juga mengaku memang dirinya kurang percaya diri dan kurang mau peduli dengan lingkungan sekitar, serta selalu menaruh kecurigaan terhadap rekan kerjanya. Nah, kemudian dari pembicaraan ini kita dapatkan kesan pasien ini bingung dengan apa yang harus diperbuat. Setelah itu kita lakukan intervensi. Intervensinya dalam bentuk memberi nasihat yang praktis tentang kesulitannya dalam menjalin komunikasi dengan orang lain, tidak hanya dengan rekan kerja, namun juga orang-orang sekitar. Kemudian memberikan beberapa cara, teknik untuk berkomunikasi dengan baik. Contoh nih, yang pertama misalkan bersikap ramah dan sopan dengan orang yang baru saja dikenal. Apabila sudah lama dikenal ya tidak ada salahnya apabila dirinya harus menegur sapa terlebih dahulu pada rekan kerjanya. Yang kedua, pastikan bahwa sudah mengenal namanya. Menghargai seseorang terlihat dengan kita mengingat namanya. Lalu mulailah membicarakan hal apapun. Apabila sudah terjadi obrolan yang menarik, pastikan bahwa pandangan mata itu fokus tertuju kepada mata lawan bicaranya, sehingga menimbulkan keyakinan penuh, percaya diri seolah-olah ia membutuhkan informasi yang penting dari lawan bicaranya. Nah, dari intervensi yang kita lakukan, kita lihat reaksinya. Jadi misalkan reaksinya tampak mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan, ia juga mengatakan seperti membayangkan apa yang dijelaskan terjadi di kehidupannya nanti saat di kantor. Nah, kemudian pertemuan kedua kita lakukan masih autoanamnesis dengan pasien. Kita observasi pagi hari terlihat pasien rapi, ternyata ada istri yang menemani duduk di kursi depan kamarnya.
Kita telaah, cari masalahnya. Jadi pagi hari pasien terlihat duduk bersama dengan istri di depan kamarnya. Pasien mengeluh bahwa dirinya bosan dan ingin segera keluar dari rumah sakit. Dia juga merasa bahwa dirinya sudah baik-baik saja. Kemudian kita nilai kesannya terlihat jenuh karena bosan tidak melakukan kegiatan. Kita berikan intervensi, yaitu meminta izin kepada perawat untuk membiarkan pasien membersihkan rumput liar di taman sekitar kamarnya. Disampaikan pula kepada istrinya. Lalu kita memberikan perintah untuk mencabut dan membersihkan rumput liar di taman sekitar kamar. Kemudian memberikan pilihan apakah ingin menggunakan sarung tangan karet atau dengan tangan biasa tanpa sarung tangan. Lalu memilih memakai tangan biasa saja tanpa menggunakan sarung tangan. Intervensi ini kita catat dalam dokumentasi kita. Nah, reaksinya apa? Kita lihat, oh reaksinya ternyata tidak menolak untuk melakukan pekerjaan ini. Ternyata istri pasien juga memberikan izin, bahkan ikut membantu mencabut rumput liar. Kemudian pertemuan ketiga masih dilakukan autoanamnesis, kita observasi, ternyata siang pasien sudah rapi dan ternyata sudah berkemas-kemas karena sudah diizinkan untuk kembali ke rumah atau pulang. Masalah, pasien mengatakan bahwa dirinya berharap ini terakhir kalinya dirinya dirawat dengan gangguan dan gejala yang sama. Ia juga mengatakan sebenarnya dirinya mengetahui tentang apa penyakit yang dialaminya, hanya saja dirinya tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Kita nilai kesan terlihat senang karena sudah diizinkan untuk kembali ke rumah, namun agak khawatir bahwa penyakitnya bisa kambuh lagi. Intervensi yang kita lakukan dianjurkan untuk memberanikan diri untuk menghilangkan halusinasinya sendiri, lalu diharapkan mulai meningkatkan kepercayaan dirinya apabila bertemu dengan orang baru dan peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian meyakinkan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi masalahnya. Kita catat, kita lihat reaksinya, ternyata reaksi dari pasien terlihat memahami. Jadi ini adalah salah satu contoh progres bagaimana kita melakukan teknik-teknik psikoterapi. Jadi meliputi pola wawancaranya, kemudian kesannya kita nilai, kemudian masalahnya kita gali. Setelah hal itu kita dapat, kita lakukan intervensi dan kita lihat reaksi pasien bagaimana terhadap intervensi yang kita berikan. Nah ini harus kita kumpulkan, kita catat dengan baik untuk menilai dan mengevaluasi progres psikoterapi yang kita berikan kepada pasien. Referensi yang kami pakai untuk modul kali ini. Matur nuwun. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan sumbangsih untuk pengenalan teknik-teknik psikoterapi dan kita bisa melakukan teknik ini terhadap pasien atau klien kita ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.